Jadi ketika kas negara tipis, ini makar Allah sedang berjalan. Ketika kas negara itu tipis apa kosong? Kosong. Karena yang ada utang. Bahkan Indonesia masuk 6 negara penghutang terbesar seluruh dunia. 6 negara penghutang terbesar seluruh dunia. Indonesia menuju syakaratul maut. Ini sudah, benar-benar sudah kolek. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para umat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita membahas satu tema, Indonesia menuju syakaratul maut. Tema ini benar-benar anak buya. Artinya dibuat tema seperti ini, pertimbangannya itu dari sisi empiris, melihat realitas fakta di lapangan. Sebagaimana pimpinan pusat Muhammadiyah mencoba untuk memotret Indonesia kekinian. Dari 3 ada satu yang paling utama yang perlu saya ungkapkan di sini, yaitu krisis akhlak dalam meraih kekuasaan. Jadi krisis akhlak dalam siasat, dalam berpolitik, itu yang dipotret oleh Ormas Muhammadiyah terhadap Indonesia kekinian. Artinya apa, ibu yang dirahmati Allah? Untuk meraih kekuasaan itu tidak ada nilai-nilai di agama, tapi yang dipakai adalah teori Machiavelli, yaitu segala macam cara digunakan. Yang penting kekuasaan bisa diraih. Ini start
2014. Kemudian 2019. Begitu lagi. Korbannya berapa? 800 lebih petugas KPPS. Belum di depan Bawaslu 893 yang terkena luka tembakan dan pukulan. Kemudian 300 lebih yang disiksa di dalam penjara. 52 orang hilang sampai hari ini. Kemudian yang gugur mati syahid 10, itu di depan Bawaslu. Dari 3 dari 10 itu tadi masih anak SMP. Salah satu di antaranya Harun Ar-Rasyid. Satu anak SMP itu dibantai 10 brimob. Dan itu videonya viral di medsos. Dihantam balok, kepalanya dihantam pokok senjata. 10 itu membantai satu anak SMP, Harun Ar-Rasyid. Terakhir jenazahnya diketemukan di selokan. Ada seorang relawan mencoba untuk mengangkat jenazah itu, diraba kepalanya, itu sudah hancur tempurungnya, lunak semua. Pertanyaannya, apakah 10 brimob ini diadili? Wassalam. Maka sampai hari ini tidak ada pengadilan. Nah, itu yang diamalkan. Ini yang disoroti oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ada krisis akhlak dalam meraih kekuasaan. Jadi rakyat yang dikorbankan. Jadi rakyat itu dijadikan tumbal untuk meraih kekuasaan. Jadi otomatis itu yang dirahmati Allah. Kalau sudah caranya dengan cara yang tidak ada nilai-nilai din agama, kira-kira berkah enggak kekuasaan itu? Ada keberkahan enggak? Tidak ada. Tidak ada keberkahan. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu yang dirahmati Allah, start 2016 mulai yang disentuh pertama kali adalah masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu? Dasar negara dirubah. Jadi Pancasila yang sebenarnya itu sudah jadi komitmen nasional dan itu sudah jadi konstitusi nasional. Pancasila 18 Agustus 1945 dirubah atas keputusan Presiden tahun 2016. Pancasila tidak lagi Pancasila sesuai konstitusi nasional, dikembalikan pada Pancasila versi pribadi, yaitu Pancasila 1 Juni. Pancasila 1 Juni itu kan versi pribadi Soekarno, bukan konstitusi yang sudah disepakati nasional, yaitu Pancasila 18 Agustus 1945. Dari sinilah akhirnya bergulir. Jadi benar-benar dibongkar dasar negara. Sehingga akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila versi pribadi, di mana ketuhanan itu diletakkan sila ke-5, karena itu versi pribadi. Jadi tauhid diletakkan paling akhir, sampai akhirnya muncullah, jadi dimunculkan, karena waktu itu parlemen dikuasai oleh kader-kader komunis. Jadi kan hampir kurang lebih sekitar 200 lebih kader-kader komunis duduk di DPR RI. Mereka menguasai parlemen. Sementara politisi Islam
jumlahnya cuma 179. Nah kita di Indonesia ini pakai sistem demokrasi liberal, jadi semuanya tergantung voting. Yang dimenangkan adalah suara mayoritas, bukan suara kebenaran. Nah, secara logika ibu-ibu sudah paham betul 179 sama 200 lebih menang yang mana? Otomatis menang yang 200 lebih. Sehingga akhirnya dimunculkan RUU HIP. Sehingga akhirnya dengan vulgar sekali mereka ingin merubah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau kita timbang menurut syariat, menurut agama kita, dari tauhid dirubah jadi syirik, dari tauhid dirubah jadi syirik. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah dengan RUU HIP itu kemudian diserahkan pada pemerintah. Banyak penolakan dari rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia menolak, tapi pemerintah tidak menggubris. Masa bodoh. Padahal katanya Indonesia pakai sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi itu kan rakyat, suara rakyat yang harus didengar. Tapi ternyata inilah kemunafikan yang dimunculkan, bukan suara rakyat, tapi suara penguasa. Sehingga akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kita saksikan RUU HIP hanya sekedar casingnya saja yang dirubah, isinya sama, dirubah jadi RUU BPIP. Itu RUU BPIP. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira apa isinya? RUU BPIP itu isinya Pancasila sudah tidak lagi menjadi sesuatu, menjadi sumber dari segala sumber hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi Pancasila direndahkan hanya sebatas undang-undang biasa. Dari RUU BPIP ini presiden yang dijadikan sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Berarti tidak ada bedanya dengan anak rabbukumul a'la. Bagaimana Fir'aun memproklamasikan diri bahwa dia sebagai Tuhan. Ini seperti itu. Sehingga akhirnya terus bergulir. Puncak klimaksnya disahkan undang-undang Omnibus Law. Hancur sudah. Jadi ini masih tes case awal. Undang-undang miras. Ke depan semakin dahsyat lagi. Semakin dahsyat lagi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah potret Indonesia. Makanya sampai ada satu analisis, Indonesia ini sekarang dihancurkan dengan jalan konstitusional. Jadi penghancuran Indonesia secara konstitusional. Kenapa? Mereka yang menguasai parlemen, mereka yang menguasai undang-undang. Sementara umat Islam ini kan mayoritas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena umat Islam buta politik. Umat Islam mayoritas alergi politik. Kalau sudah membahas masalah politik itu sudah megah. Kenapa? Media mainstream di seluruh Indonesia itu dibuat untuk merubah mindset cara pandang umat Islam Indonesia. Apa itu? Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Ini yang terus dijejalkan ke mindset cara pandang umat Islam di Indonesia. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Tujuannya apa? Narasi seperti itu tujuannya apa? Supaya umat Islam anti politik. Masa bodoh terhadap politik. Makanya Bapak Muhammad Natsir Allahumma pernah mengalami masa-masa seperti itu. Jadi kalau umat Islam itu masuk wilayah ibadah,
dibiarkan, bahkan difasilitasi. Ketika umat Islam masuk wilayah ekonomi, diawasi. Begitu umat Islam masuk wilayah politik, akan dihabisi sampai seakar-akarnya. Apa yang terjadi pada masa Bapak Muhammad Nasir sekarang dialami oleh umat Islam di Indonesia. Artinya apa? Umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini benar-benar dipaksa untuk menjadi tamu di rumahnya sendiri. Jadi kita dipaksa untuk menjadi minoritas. Tapi minoritas bukan minoritas dhimmi, tapi minoritas harbi. Kalau minoritas dhimmi itu kan dilindungi, kalau minoritas harbi itu kan dimusuhi. Jadi kita ini umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi diperlakukan seperti minoritas. Di samping diperlakukan seperti minoritas, dimusuhi lagi dengan stigma radikal. Jadi stigma radikal itu, ibu-ibu, ini pesanan Cina untuk menjadikan umat Islam. Stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan untuk menjadikan umat Islam ini menjadi musuh nomor satu. Nah sekarang ditambah lagi, tidak hanya stigma radikal yang sudah ditandatangani peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021, ditambah lagi umat Islam ditambah stigma ekstrim. Jadi ibu-ibu, dua stigma inilah dijadikan senjata untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, makanya ibu yang dirahmati Allah kita ikra, baca realitas itu. Artinya apa? Indonesia ini bukan terus akhirnya tidak ada apa-apa, tapi sedang apa. Kadang-kadang orang yang cuek, masa bodoh terhadap problematika umat, dia cuek. Yang penting diri saya selamat, keluarga saya selamat. Masa bodoh terhadap urusan umat. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, kalau Rasulullah SAW, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari, dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golongan. Jadi alangkah ruginya ibu-ibu, kita hidup sekali di dunia ini tidak dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah SAW. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mengajak ibu-ibu untuk mikirkan umat. Jadi mikirkan umat itu dapat pahala. Apalagi action berbuat di tengah-tengah umat, insya Allah pahalanya plus. Tapi ada tapinya. Kalau kita memikirkan umat, konsekuensinya sumpah. Benar bu? Sumpah. Benar-benar bisa stres. Ya kan? Tapi insya Allah dapat pahala. Kenapa? Ada uswah, ada contoh. Siapa yang memberi contoh kita? Rasulullah SAW. Itu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, terucap dalam ucapan beliau, ummati. Masya Allah. Menghadapi sakaratul maut, Rasulullah masih mikirkan umatnya. Ini contoh. Dan itu bisa juga kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah dan menghadapi sakaratul maut masih mikirkan umatnya. Jadi ibu-ibu, memang konsekuensinya kita sumpah, ya, ada beban di dalam batin kita. Tapi insya Allah, kalau benar-benar kesumpahan kita itu benar-benar ketika kita melihat kondisi umat, problematika umat itu, konsekuensinya kita sumpah, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ada nilai pahala di sana. Ya. Oleh karena itu, ibu yang dirahmati Allah, memang ini terus berlangsung. Tapi Allah sudah memberikan satu senjata bagi hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Dan dulu sudah pernah saya sampaikan ibu-ibu, kalau kita masuk pada fase keempat, resikonya berat. Nah kalau yang nggak mau resiko ya mati saja. Dianggap kalau sudah mati selesai ya. Enggak, buahnya lebih banyak lagi, ya kan? Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan kabar
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takun nubuwah fikum masyaallah an takuna tu'ayat wa idza sya'ya baha. Thumma takunu khilafatan 'ala minhaj nubuwah. Fatakunu masyaallah an takuna tu'ayat wa idza sya'ya baha. Thumma takunu mulkan abad fayakun masyaallah. Ay yakuna tu'ayat wa idza sya'ya baha. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna tu'ayat wa idza sya'ya baha. Thumma takunu khilafatan 'ala minhaj nubuwah." Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis sahih rawahu Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengabarkan dalam hadis ini 5 fase kehidupan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang ini pada fase keempat, fase mulkan jabriyah. Mulkan jabriyah. Mulkan itu kan penguasa, jabriyah diktator. Jadi pada fase keempat ini seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator, penguasa yang memaksakan kehendak pada rakyat, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini jadi ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar pada fase keempat ini sunnah at-tadawwur, pergantian kepemimpinan dunia. Setelah 1342 tahun golongan mukmin memimpin seluruh dunia, sunnatullahnya Allah ganti. Pada fase keempat ini diganti sama Allah, kepemimpinan dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Otomatis Bu, kalau seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir, kira-kira Bu, kita dipaksa apa enggak untuk mengikuti golongan kafir? Dipaksa. Seluruh dunia. Itu resiko. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, sebelum memasuki fase keempat, Allah sudah memberikan senjata. Apa? Surah Al-Imran ayat 139. Surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, tidak boleh sama Allah. Jangan kamu pesimis, tidak boleh sama Allah. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah, tidak boleh. Jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir, tidak boleh sama Allah. Wala tahzan, jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba Bu, dalam bahasa Arab kata a'la itu kan isim tafdil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau ayat itu kita korelasikan di Indonesia, pertanyaannya kapan umat Islam di Indonesia itu bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia itu bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia itu bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Ini sudah. Jadi ketika masuk fase keempat, Allah sudah ngasih senjata supaya kita punya sabar yang baja. Apa? Iman, tauhid. Jadi ada kewajiban setiap saksiatul Islamiyah, ada kewajiban setiap pribadi-pribadi muslim untuk memanage agar kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Nah, kalau kita semuanya itu kita manage tauhid kita murnikan tauhid kita, sudah Bu, semuanya itu kecil, yang besar hanyalah Allah. Yang besar itu Allah. Apalagi kita diyakinkan wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan. Jadi ketika kas negara tipis, ini makar Allah sedang berjalan. Ketika kas negara tipis, tipis apa kosong? Kosong. Karena yang ada utang. Bahkan Indonesia masuk
6 negara penghutang terbesar seluruh dunia. 6 negara penghutang terbesar seluruh dunia. Nah, akhirnya untuk penyelamatan ekonomi di Indonesia dicetaklah uang 300 triliun oleh Bank Indonesia. Setelah dicetak 300 triliun, otomatis Indonesia harus izin ke World Bank, Bank Dunia. Kita cukup kaget. Bank Dunia itu kan mayoritas orang-orang Yahudi, Nasoro. Tapi syaratnya cuma satu dari Bank Dunia, Mukidi harus diganti. Masih kenal Mukidi? Jainuddin. Harus diganti. Akhirnya apa yang terjadi? Noleh ke Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, untuk penyelamatan kekuasaan ini. Akhirnya dilaunching gerakan wakaf tunai, sehingga akhirnya yang tadinya memusuhi Islam sekarang balik noleh ke Islam. Sampai Profesor Amin Rais memberikan statement, loh, jangan direcoki uangnya umat Islam. Nah, kalau kondisi emergensi seperti ini, ya minta ke Cina sana. Ini statement Profesor Amin Rais. Kira-kira Bu, gerakan dana wakaf tunai itu berhasil nggak? Gagal. Kenapa? Umat Islam psikologisnya sudah sakit hatinya. Ulamanya dikriminalisasi, Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan oleh buzzer-buzzer, Islam dilecehkan, aktivisnya dibunuh dengan cara-cara keji, ya. Semua aktivis dikriminalisasi, dijebloskan ke penjara, ya. Nah ini, jadi umat Islam sudah sakit hatinya. Akhirnya gerakan wakaf tunai gagal. Sampai akhirnya ibu-ibu yang namanya muamalah, pasar muamalah dinar dan dirham ditangkap, dianggap ini delik pidana. Tapi anehnya Bu Sri Mulyani boleh nggak wakaf dinar dan dirham? Gagal lagi. Nah, ibu yang dirahmati Allah, begitu gagal, sudah padung pakai jilbab, ya, Mbok Sri kan sudah kadung pakai jilbab, ternyata gagal. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah pakai strategi yang kedua. Apa? Merger Bank Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, di merger jadi Bank Syariah Indonesia. Di luar juga pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir memerintahkan pada pengurus pusat Muhammadiyah sampai ranting untuk mengambil aset Muhammadiyah yang kurang lebih 15 triliun. Akhirnya merger gagal. Bingung bagaimana untuk menyelamatkan kekuasaan ini. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kira-kira Bu? Cari yang haram-haram, yang halal tertutup. Akhirnya cari yang haram. Akhirnya dimunculkanlah, jadi dasarnya undang-undang Omnibus Law, ditandatanganinya peraturan Presiden nomor 10 yang tidak salah tahun 2021, yaitu legalitas melegalkan miras baik sektor besar maupun sektor kecil. Ini sudah. Kenapa
Semua gagal. Ibu kalau umpama orang mau masuk jurang, itu semua diraih. Yang penting selamat. Seperti itu. Yang halal nggak kena, akhirnya dicari yang haram. Nah akhirnya umat Islam, tokoh-tokoh Islam, ormas-ormas Islam protes. Majelis Ulama protes, ya kan? Ini Indonesia sudah kehilangan arah. Bangsa Indonesia sudah kehilangan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Majelis Ulama, Muhammadiyah juga memberikan peringatan yang cukup keras. Ini diharamkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah, ya kan? Tokoh-tokoh nasional, ya kan? Semuanya menolak. Dan yang mengejutkan kita, Gubernur Papua menolak. Karena apa? Karena Gubernur Papua sudah tahu betul rusaknya Papua karena khamr. Angka kriminalitas yang membumbung tinggi di Papua karena khamr, minuman keras, karena miras. Begitu juga di Sulawesi Utara, sama. Angka kriminalitas. Kenapa? Rasulullah SAW sudah mengungkapkan ummul khaba'ith, induknya kejahatan itu adalah khamr. Kalau sudah khamr ini dihalalkan, otomatis nanti perzinahan, pembunuhan dan kemaksiatan akan menyebar di seluruh Indonesia. Induknya itu khamr, ummul khaba'ith, kata Rasulullah SAW. Makanya kenapa ulama semua memprotes? Nah akhirnya untuk ngedem-ngedemi umat Islam dicabut. Bukan peraturan presidennya yang dicabut, lampirannya. Jadi ini Bu, cuma lampirannya saja yang dicabut. Ini cuma ngedem-ngedemi saja. Tapi peraturan presidennya masih ada. Jadi ini kan sama saja bohong. Kita dikadali, lampirannya yang dicabut, sementara peraturan presiden tentang miras tetap. Ini. Nah yang vokal-vokal ini tadi kan luar biasa, kita cukup kaget sekali. NU dan Muhammadiyah sepakat menolak miras, ya kan? Pinter. Supaya NU dan Muhammadiyah tidak bersatu, ya kan? Yang satu ini harus diangkat, yang satu harus diinjak. Yang satu diangkat jadi apa Bu? Komisaris utama kereta api Indonesia. Ini tidak gratisan loh Bu, ada take and give. Ini ibu, ikram baca. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ini sudah benar-benar sudah kolek. Tinggal tunggu tanggal main.